Dalam atau luar, episode 25, Pewaris Pengobatan. Ye Bufan sebenarnya cukup gugup saat ini, hanya dua wanita, He Shuang dan Gu Qingcheng, yang membuatnya bingung. Sekarang ada Qin Cucu lain, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya nanti, jadi dia secara alami sedang tidak mood untuk berbicara dengan Zhao Dafu dan Huang Xiaoli. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Oke, ayo pergi. Terima kasih, Tuan Ye. Terima kasih, Tuan Ye. Zhao Dafu mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu berbalik dan menatap Qin Cucu dengan datar. Tuan Qin, saya benar-benar tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan wanita ini. Saya hanya memberinya dompet 100.000 yuan selama sebulan. Lihat apakah Anda bisakah memberinya kesempatan lagi. Qin Cucu melambaikan tangannya. Oke, kamu duluan. Kita akan membicarakannya nanti. Terima kasih, Tuan Qin, kalau begitu aku pergi dulu. Meskipun dia tidak mendapatkan jawaban yang tegas, dia akhirnya mendapatkan secercah kehidupan, dan Zhao Dafu buru-buru pergi dari sini bersama Huang Xiaoli. Meskipun mereka pergi, kerumunan yang berkumpul di sini tidak pergi, tetapi menatap Ye Bufan dan beberapa gadis cantik yang mempesona dengan penuh minat. Semua orang mendengar apa yang dikatakan Qin Cucu barusan, menyebut pemuda ini pacarnya. Dan barusan, He Shuang dan Gu Qingcheng bergegas membelikannya ponsel dan memberinya hadiah. Jelas, hubungannya tidak sederhana. Tampaknya drama tiga wanita yang memperebutkan suami akan segera dipentaskan. Secara alami, ini jenis drama sekali dalam satu abad tidak bisa dilewatkan. Orang-orang yang hadir mengawasi He Shuang, Gu Qingcheng dan Qin Cucu, dan hati mereka penuh dengan kecemburuan dan kebencian terhadap Ye Bufan. Untuk wanita berkualitas tinggi seperti ini, mendapatkan satu akan menjadi puncak hidupnya, tetapi sekarang anak di depannya memiliki tiga sekaligus, tidak menyisakan cara bagi pria lain untuk bertahan hidup. Setelah berurusan dengan Huang Xiaoli dan Zhao Dafu, Qin Cucu berjalan ke konter. Pertama-tama mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel yang dibuat khusus senilai lebih dari 3 juta yuan dan berkata, ponsel ini lumayan, layarnya terbuat dari rubi, dan kancingnya terbuat dari safir. Tentu saja, dia tidak akan mengira itu adalah ponsel tua seperti orang biasa. Sebagai kepala perhiasan Qin, dia bisa melihat nilai ponsel ini secara sekilas. Gu Qingcheng berkata dengan dingin, saya memberikan ini kepada Xiao Fan. Apakah itu dia atau He Shuang? Mereka bertiga, Qin Cucu, semuanya adalah wanita muda dari keluarga besar, dan mereka sangat cerdas. Sekalipun mereka menyadari bahwa ada saingan lain dalam cinta, mereka tidak akan seperti wanita biasa, tetapi memiliki tindakan balasannya sendiri. Jika kinerja terlalu rendah, tidak hanya tidak akan efektif, tetapi juga akan membuat orang yang Anda sukai diremehkan. Oleh karena itu, tidak satupun dari mereka bertiga yang memalingkan muka di depan umum, dan tidak satupun dari mereka yang ingin memaksa Ye Bufan untuk membuat pilihan, yang merupakan ide yang buruk. Qin Cucu mengambil ponsel lain dan berkata, yang ini juga bagus, terlihat mewah dan memiliki rasa teknologi. He Shuang berkata, ini telepon yang saya pilih untuk Xiao Fan. Qin Cucu tersenyum sedikit, mengangkat kepalanya dan berkata kepada manajer, kedua ponsel ini bernilai banyak uang, bukan? Ketika manajer mendengar bahwa ini adalah wakil presiden grup Qin, dia dengan cepat berkata, Nona Qin, salah satu dari dua telepon ini adalah 358.000 yuan, dan yang lainnya adalah 3,5 juta yuan. Mendengar dia bertanya tentang harganya, Ye Bufan dengan cepat berkata, Cucu, dua ponselku sudah cukup, tidakkah kamu ingin memberiku juga? Qin Cucu menatapnya dengan main-main dan berkata, kamu benar-benar serakah, dua tidak cukup, apakah kamu perlu tiga lagi? Ye Bufan secara alami mendengar pelesetan dalam kata-katanya, dan merasa malu untuk beberapa saat dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Qin Cucu berkata, lupakan saja, saya tidak akan memberi Anda masalah. Bagaimana Anda bisa menggunakan 3 ponsel? Ye Bufan menghela nafas lega, dan dengan cepat berkata, bagus, bagus.
Tapi sebelum dia melepaskan kekhawatirannya, Qin Cucu berkata lagi, tapi kedua kakak perempuan itu telah memberikan hadiah, jadi aku juga tidak bisa melihat mereka. Bagaimana dengan ini? Karena mereka memberi Anda ponsel Anda, saya akan menagih Anda sejumlah tagihan ponsel. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu Ye Bufan mengungkapkan pendapatnya, dan langsung berkata kepada manajer di konter, apakah Anda memiliki bisnis pengisian ulang tagihan telepon di sini? Nah, salah satu dari dua nomor telepon ini akan menagih saya 358.000, dan yang lainnya akan menagih saya 3,5 juta. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, menelepon nomor telepon Ye Bufan dan Ouyang Lan, dan memberitahu nomor telepon Ye Bufan untuk mengisi ulang 358.000, dan nomor telepon Ouyang Lan untuk mengisi ulang 3,5 juta. Setelah mendengarkannya, kerumunan segera meletus. Orang kaya benar-benar egois, dan mereka hanya perlu mengisi ulang 3,5 juta. Saya khawatir Cucu tidak akan dapat menghabiskan begitu banyak tagihan telepon, bukan? Ye Bufan buru-buru berkata, Cucu, apa yang kamu lakukan? Kapan kamu akan kehabisan begitu banyak panggilan? Apalagi ibu saya enggan menggunakan telepon itu pada waktu-waktu biasa. Dia membayar 350 yuan selama setahun, dan 3,5 juta yuan tidak diperlukan sama sekali. Qin Cucu berkata, jika Anda tidak memiliki cukup uang, Anda tidak tahan untuk menggunakannya. Jika Anda memiliki lebih banyak uang, Anda dapat menggunakannya. Terserah Anda untuk membelanjakan semuanya. Terserah saya untuk menagih tagihan telepon. Saya tidak bisa lebih pelit dari kedua saudara perempuan saya. Ekspresi Gu Qingcheng dan He Shuang di sebelahnya berubah, mengetahui bahwa lawan ini tidak biasa. Tidak hanya dia menemukan cara lain, dia mengganti ponselnya dengan tagihan telepon, dan biayanya adalah jumlah dari keduanya, dan bahkan Ibu Ye Bufan pun tersanjung, yang menunjukkan keahliannya. Apalagi yang dikatakan Ye Bufan, Qin Cucu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang tagihan telepon, Anda harus memikirkan yang mana dari dua ponsel ini yang Anda gunakan. Ye Bufan langsung tercengang, ini memang masalah, kedua gadis itu saling berhadapan, ponsel mana yang harus dia pilih untuk digunakan? He Shuang berkata, milikku harus digunakan. Meskipun Gu Qingcheng tidak berbicara, dia mendorong telepon di tangannya ke depan, matanya yang dingin mengatakan segalanya. Ye Bufan sangat mengerti apa artinya dilema. Dalam hal ini, jika dia memilih ponsel, gadis lain pasti akan melawannya dengan keras. Dia berkata dengan ekspresi malu, apakah menurut Anda ini akan berhasil? Saya akan beralih antara Senin, Jumat dan Februari, Kamis dan Sabtu setiap minggu. He Shuang berkata dengan wajah dingin, kalau begitu masih ada hari Minggu, jadi haruskah ada pagi dan siang? Bagaimana dengan angka ganjil dan genap setiap bulannya? He Shuang berkata, apakah dilarang bermain dengan angka ganjil dan genap? Bagaimana dengan angka 31? Gu Qingcheng berkata, apakah kamu tidak repot mengganti kartu setiap hari? Qin Cucu berdiri, menonton semua ini dengan senyum di wajahnya, seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Hati Ye Bufan tiba-tiba tergerak. Dia mengambil ponsel yang diberikan He Shuang kepadanya dan berkata, kalian pikir ini bagus, saya akan menggunakan ponsel ini dulu. Sebelum dia selesai berbicara, Gu Qingcheng langsung berkata tidak puas, lalu bagaimana dengan ponsel saya? Mengapa saya harus meletakkannya? Jangan khawatir, dengarkan aku. Ye Bufan buru-buru mengambil ponsel yang diberikan Gu Qingcheng padanya dan berkata, ponsel ibuku juga harus diganti. Ponsel ini kebetulan digunakan oleh orang tuanya. Apakah kamu punya ada keberatan? Dari kejadian tadi malam, Gu Qingcheng bisa melihat bahwa Ye Bufan pasti anak yang berbakti. Jika dia bisa menjalin hubungan baik dengan calon ibu mertuanya, itu mungkin cara yang baik untuk menempati posisi yang menguntungkan. Dan jika dia keberatan, diteruskan ke Ouyang Lan oleh Qin Cucu atau He Shuang pasti akan mengurangi kesannya. Baru saja, Qin Cucu langsung menghemat lebih dari 3 juta tagihan telepon untuk Ouyang Lan, jadi dia mungkin sedang memikirkannya.
Memikirkan hal ini, dia segera membuat keputusan. Baiklah kalau begitu, saya akan menggunakan ponsel ini untuk bibi dulu. Melihat bahwa Gu Qingcheng setuju, Ye Bufan akhirnya menghela nafas lega. Kesulitan ini akhirnya berakhir. Dia berbisik, karena ponsel sudah dibeli, ayo cepat pergi, banyak orang yang menonton. Oke, He Shuang dan Gu Qingcheng setuju, mengambil lengan Ye Bufan dari kiri ke kanan, dan kemudian mengalihkan pandangan mereka ke arah Qin Cucu yang berlawanan pada saat yang sama. Dalam kontes barusan, pergelangan tangan Qin Cucu tidak terlihat dan memiliki keuntungan tertentu. Tetapi pada saat ini, keduanya bekerja sama secara kebetulan, menempati posisi yang menguntungkan terlebih dahulu. Ye Bufan tampak malu. Tidak satupun dari ketiga wanita itu yang tampak seperti lampu hemat bahan bakar, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa melihat Qin Cucu dengan malu. Untungnya, Qin Cucu sepertinya tidak melihat apa-apa, dan sedikit tersenyum. Xiao Fan, kamu duluan, aku harus pergi berbelanja dengan teman-temanku. Beritahu bibi, aku akan mengobrol dengannya ketika aku punya waktu. Setelah berbicara, dia membawa An Yimo dan Cao Xiaowan dan pergi bersama. Setelah berjalan agak jauh, Cao Xiaowan berkata dengan marah, "Cucu, Ye Bufan ini sangat tidak bisa diandalkan, dia benar-benar menginjak 3 perahu. Mengapa kamu mengembalikan begitu banyak uang kepada sialan semacam ini?" Qin Cucu berkata, "Kamu salah, uang itu yang pantas diterima Ye Bufan, itu tidak ada hubungannya dengan perasaan." Cao Xiaowan berkata, "Selain masalah uang, mengapa kamu masih ingin bersamanya saat dia berada di 3 perahu? Dan dia tidak bisa melihat apa yang baik. Tendang saja, Kanu punya banyak teman baik, dan aku akan memperkenalkannya padamu besok." Seorang Yimo berkata, "Benar, Cucu, ada begitu banyak pria baik, pria seperti apa yang tidak dapat ditemukan dengan kondisimu, mengapa kamu harus bertarung dengan 2 wanita lainnya?" Suasana hati Qin Cucu tidak banyak berubah, dan dia berkata dengan tenang, "Bagaimana menurutmu tentang kondisi kedua gadis lainnya?" Seorang Yimo berkata, "Sejujurnya, kondisi kedua gadis itu juga bagus. Sepertinya mereka sama sekali tidak kalah denganmu." Qin Cucu berkata, "Ya, karena ini, menurutmu apakah kita bertiga akan salah menilai seseorang?" An Yimo dan Cao Xiaowan terdiam beberapa saat. Mereka juga baru saja menyadari bahwa Gu Qingcheng dan He Shuang adalah Bai Fu Mei dengan ketampanan dan temperamen. Selain Qin Cucu, mereka bertiga adalah wanita cantik dengan mata di atas, dan pria biasa tidak bisa masuk ke mata mereka sama sekali. Kini ketiga wanita cantik itu tidak segan-segan menurunkan tubuh mereka untuk memperebutkan seorang pria, yang menunjukkan pesona pria itu. Qin Cucu berkata lagi, "Hanya pria baik dan pria dengan pesona yang cukup yang akan bersaing, dan Xiao Fan kebetulan seperti itu. Jika saya berbicara tentang pria yang sangat biasa-biasa saja sehingga sangat sulit baginya untuk menemukan pacar, saya bahkan tidak akan meliriknya." Seorang Yimo menghela nafas dan berkata, "Aku tahu apa yang kamu katakan itu benar, tapi aku selalu merasa bersalah padamu." "Tidak ada yang salah dengan itu." Qin Cucu memandangnya dan tersenyum. "Misalnya, pangeran piano kecilmu bisa memainkan piano dengan sangat baik, dan pasti ada keindahan di sekitarnya." Fix silaturahmi. Jika Anda menemukannya, apakah Anda menyerah atau berjuang untuk diri sendiri? Seorang Yimo berkata tanpa ragu, "Tentu saja aku tidak akan menyerah. Tidak peduli berapa banyak atau lawan yang kuat, aku akan tetap bekerja keras untuk kebahagiaanku sendiri." Qin Cucu tersenyum dan berkata, "Itu benar, pria yang baik pasti akan dikejar oleh seseorang. Itu tidak bisa dihindari, itu tidak buruk. Kuncinya tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk tertawa terakhir." Seorang Yimo mengangguk dan berkata, "Kamu benar, pangeran piano kecilku sangat baik. Tidak dapat dihindari untuk mengejar wanita cantik. Ini tidak penting, selama dia memperlakukanku dengan baik." Cao Xiaowan memandangi mereka dan menggelengkan kepalanya. "Kalian berdua benar-benar bidadari, pikiranmu hancur." Pada saat ini, ponsel Qin Cucu berdering, dan itu dari asistennya.
Dia menjawab telepon, dan asisten di sisi lain berkata dengan penuh semangat, "Bos Qin, saya punya kabar baik untuk Anda. Penjualan produk seri Fulusou kami sangat bagus. Dalam beberapa hari terakhir, batu giok dari seluruh grup Qin kami telah terjual dengan sangat baik, dan 500 juta koin Huaxia telah dikembalikan." "Oh, itu akan luar biasa." Qin Cucu juga sangat bersemangat. Setelah dia mendapatkan 3 buah batu giok Fulusou, dia langsung meminta pematung dan desainer grup untuk bekerja lembur untuk menghasilkan rangkaian produk Fulusou. Sepertinya strategi penjualan ini masih sangat bagus, berhasil. Asisten melanjutkan, "Namun, Tuan Qin, karena penjualan yang bagus dalam 2 hari terakhir, kecuali untuk produk Fulusou, giok menengah ke atas telah terjual habis. Ada kekurangan jenis produk yang serius, dan produk giok menengah ke atas harus diisi ulang sesegera mungkin. Begitu, aku akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin." Qin Cucu menutup telepon, dan ekspresi wajahnya menjadi serius lagi. "Di pameran perdagangan batu kasar 2 hari yang lalu, batu kasar yang saya pilih tidak menyelesaikan hal-hal yang baik, jadi kita harus memperhatikan dengan seksama untuk menyelesaikan masalah bahan mentah." Dia berkata kepada An Yimo dan Cao Xiaowan, "Perusahaan memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ayo berbelanja di sini hari ini, dan buat janji suatu hari nanti." Cao Xiaowan berkata, "Oke, barusan Kanu meneleponku dan mengajakku makan siang bersama." Seorang Yimo berkata, "Saya tidak punya waktu untuk menonton pangeran piano kecil hari ini. Saya akan kembali dan menonton videonya." Setelah keduanya pergi, Qin Cucu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ye Bufan. Ye Bufan membawa He Shuang dan Gu Qingcheng ke dalam mobil, dan semuanya aman dan sehat. Tetapi setelah kembali ke hotel, He Shuang berkata, "Bawa ponselmu, aku akan memberimu kartu." Dia memarkir mobil dan mengirim ponsel dan kartu panggil. He Shuang mengambil telepon, dengan terampil mengamankan kartu telepon, lalu masuk ke WeChat dan mengatur foto baju renangnya sebagai desktop. Gu Qingcheng dapat melihat dengan jelas dari samping, dan tiba-tiba menjadi tidak senang, dan menyambar telepon, "Jika Anda ingin menggunakannya, Anda akan menggunakan foto saya." He Shuang berkata, "Kenapa, Xiao Fan jelas menyukaiku. Aku menyukaimu, hanya bercanda, Xiao Fan tidak menginginkan hidupku kemarin." Selama percakapan, keduanya mulai merebut telepon lagi. Ye Bufan menghentikannya dengan garis hitam di salah satu ujungnya. Oke, 2 bibi. Begitulah panggilan telepon kemarin dikorbankan, lebih dari 300.000 yuan. Dia buru-buru menyambar telepon ke tangannya, kalau tidak itu akan menjadi tumpukan pecahan lagi jika terus seperti ini. He Shuang berkata, "Kalau begitu katakan padaku, foto siapa yang digunakan?" Gu Qingcheng berkata, "Awalnya yang kamu gunakan adalah milikku, jadi kamu tidak boleh mengubahnya." Berhentilah berdebat, Ye Bufan menghentikan kedua gadis itu dan berkata, "Lihat apakah ini berfungsi? Telepon memiliki fungsi rotasi wallpaper desktop, saya akan memutar foto kalian berdua secara berkala, jadi tidak apa-apa." He Shuang berkata, "Yah, aku juga bukan orang yang tidak masuk akal." Gu Qingcheng mendengus dingin dan tidak berbicara lagi, jelas menyetujui. Ye Bufan menyeka keringat dingin di dahinya, mengambil telepon dan mengatur foto kedua gadis itu sebagai rotasi wallpaper desktop. Saat ini, telepon berdering, dan itu dari Qin Cucu. Setelah menjawab telepon, suara di sana berkata dengan menawan, "Xiao Fan, apakah kamu bersenang-senang dengan 2 wanita cantik?" Ye Bufan memasang senyum masam di wajahnya, dengan satu kecantikan adalah kebahagiaan, tetapi dengan 2 kecantikan adalah penderitaan. Jika Anda tinggal dengan kedua wanita ini lebih lama lagi, mungkin sesuatu akan terjadi. Dia berkata ke telepon dengan kedutan di hatinya, "Saya ada hubungannya dengan Anda, saya akan segera ke sana." Secerdas Qin Cucu, dia segera memahami niat Ye Bufan, dan ini adalah kesempatan untuk menyelinap pergi. Dia terkikik dan berkata, "Love Sein, sepertinya hidup tidak berjalan dengan baik."
Tapi saya benar-benar ada hubungannya dengan Anda. Datanglah ke gudang grup kami. Saya ingin membeli batu zamrud kasar Anda. Oke, aku akan segera ke sana. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menutup telepon, berbalik dan berkata kepada kedua orang itu, ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Saya akan mentraktir Anda makan malam di lain hari. Ingat, apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan. Jika tidak, gadis ini tidak akan pernah berakhir denganmu. Setelah He Shuang selesai berbicara, dia masuk ke Maserati dan pergi. Gu Qingcheng berkata, saya juga memiliki beberapa hal yang harus dilakukan hari ini. Saya akan datang kepada Anda ketika saya selesai. Setelah dia selesai berbicara, dia juga masuk ke mobilnya sendiri. Ye Bufan akhirnya melepaskan hatinya. Sungguh menyakitkan terjebak di antara dua wanita cantik. Dia menyalakan kembali mobil dan bergegas menuju gudang grup Qin. Bahkan jika Qin Cucu tidak mengatakan apa-apa, dia masih ingin menjual batu giok kasar ini. Komunitas Sanadu masih kekurangan dana 300 juta yuan. Menjual batu giok kasar ini hanya menutupi kekurangan dana. Gudang Qin Group terletak di basis industri mereka. Ini adalah pabrik besar dengan luas beberapa ribu meter persegi, yang tidak hanya menyimpan barang tetapi juga memproduksi produk batu kasar. Saat Ye Bufan tiba, Qin Cucu sudah menunggu di sini. Xiao Fan, penjualan batu giok Qin Group akhir-akhir ini sangat bagus, mengakibatkan kekurangan bahan baku, jadi saya ingin membeli batu giok kasar ini dari Anda. Ye Bufan berkata, ya. Kebetulan saya memiliki kekurangan dana sebesar 300 juta yuan. Selama grup Qin menyumbang 300 juta yuan, batu kasar ini akan menjadi milik Anda. Qin Cucu sedikit terkejut, 300 juta, bukankah harganya agak mahal? Dia tahu betul bahwa Ye Bufan membeli batu-batu ini seharga 100 juta yuan, dan sekarang nilainya 3 kali lipat. Meski hubungan keduanya tidak biasa, sebagai wakil presiden, dia selalu bertanggung jawab atas keuntungan grup. Ye Bufan tersenyum sedikit. Sejujurnya, zamrud kasar ini bernilai setidaknya 1 miliar koin huaxia. Alasan mengapa mereka dijual ke grup Qin dengan sangat murah sepenuhnya demi Anda. Setiap batu giok kasarnya memiliki giok di dalamnya, dan itu semua adalah jenis harga taruhan. Tentu saja harganya berbeda dengan batu kasar giok biasa yang ada di pasaran. Jika orang lain mengatakan itu, Qin Cucu pasti akan mencemooh. Tetapi dia telah melihat kemampuan Ye Bufan untuk memilih batu kasar dengan matanya sendiri. Dia yakin akan pernyataan ini, dan segera berkata, oke, saya membelinya. Setelah berbicara, dia mengeluarkan buku cek, menulis cek untuk 300 juta koin huaxia dan mengirimkannya ke Ye Bufan. Dan pada saat ini, beberapa mobil masuk dari luar satu demi satu. Dan pemimpinnya, Rolls-Royce yang diperpanjang, berhenti di depan mereka berdua. Pintu mobil terbuka, dan seorang lelaki tua bersetelantang keluar dari mobil, diikuti oleh seorang lelaki muda berusia 30-an. Setelah melihat lelaki tua itu, Qin Cucu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kakek akan datang ke sini saat ini. Dia melangkah maju dan berkata, kakek, kamu di sini. Pria tua itu adalah Qin Dongliang, kepala grup Qin, dan pria muda itu adalah wakil presiden grup Qin lainnya, sepupu Qin Cucu, Qin Guowei. Tuan Qin sudah tua sekarang, dan tidak ada bakat luar biasa di generasi kedua keluarga Qin, jadi dia menaruh harapan pada cucu dan cucunya. Sekarang Qin Cucu dan Qin Guowei adalah wakil presiden grup, presiden masa depan pasti akan lahir dari mereka. Qin Dongliang mengangguk, dan matanya menyapu Ye Bufan, berpikir bahwa pemuda berpakaian biasa ini adalah seorang pekerja di pabrik, jadi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia berkata, saya mendengar bahwa ada kekurangan bahan baku di Qin's Jewelry, yang telah mempengaruhi penjualan grup, jadi datang dan lihatlah. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Qin Cucu segera mengerti bahwa ini pasti ajakan Qin Guowei di depan kakeknya untuk mencoreng dirinya sendiri. Di antara 3 generasi keluarga Qin, Qin Cucu dan Qin Guowei adalah yang paling menonjol. Sebagai perbandingan, Qin Guowei jauh lebih rendah,
tetapi dia adalah laki-laki dari keluarga Qin dan memiliki keunggulan tertentu dalam status. Kakek, penjualan perhiasan Qin sangat bagus baru-baru ini, dan volume penjualan tiba-tiba meningkat. Itulah sebabnya ada kekurangan bahan baku jangka pendek. Tapi jangan khawatir, saya baru saja membeli 300 juta batu giok kasar dari Xiaofan, dan masalah bahan mentah akan segera teratasi. Qin Cucu menarik Ye Bufan dan memperkenalkannya pada Qin Dongliang. Kakek, ini temanku Ye Bufan. Ye Bufan berkata dengan sopan, "Hai, Pak Tua, anak muda itu baik." Qin Dongliang mengangguk, lalu berkata, "Xiao Ye, apakah kamu memiliki zamrud kasar di tanganmu?" Ye Bufan berkata, "Ada batch yang baru saja dijual ke cucu." Pada saat ini, Qin Guowei, yang berdiri di sebelah Qin Dongliang, berkata, "Apakah itu Ye Bufan? Apakah Anda membeli batu giok kasar di tangan Anda dari Paradise Club?" Itu benar, Ye Bufan tidak menyangkal hal ini, dia membuat terlalu banyak keributan di pameran batu kasar hari itu, dan normal bagi orang untuk mengetahuinya. Seringai muncul di sudut mulut Qin Guowei, "Kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya berapa banyak uang yang Anda bayarkan untuk kumpulan batu giok kasar ini?" Setelah dia selesai berbicara, ekspresi Qin Cucu langsung berubah. Terlihat bahwa sepupunya tahu betul tentang Ye Bufan yang menghabiskan 100 juta yuan untuk membeli batu kasar itu, dan sekarang dia sengaja menanyakannya di depan lelaki tua itu. Jelas mengincar dirinya sendiri lagi. Ye Bufan berkata dengan tenang, 100 juta koin huaxia. Qin Guowei pertama-tama memiliki ekspresi sombong di wajahnya, kemudian ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan suara tegas, "Berani, batu kasar yang dibeli seharga 100 juta koin huaxia akan dijual ke grup Qin kita seharga 300 juta jika kita dimanfaatkan atau mesin ATM." Berbalik, dia berkata kepada Qin Dongliang lagi, "Kakek, sejauh yang saya tahu, cucu menjalin hubungan dengan Ye Bufan. Keduanya jelas ingin menggunakan batu giok kasar ini untuk melubangi grup Qin kita." Saat berbicara, dia sangat gembira di dalam hatinya. Awalnya, dia hanya ingin menyebabkan sedikit masalah bagi Qin Cucu, tetapi dia tidak mengharapkan rejeki nomplok sebesar itu. Jika perilaku Qin Cucu menguangkan dari grup Qin dikonfirmasi, maka presiden berikutnya pasti dirinya sendiri. Benar saja, ekspresi Qin Dongliang berubah, sentuhan amarah muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan keras, "Cucu, apa yang terjadi?" Sebelum Qin Cucu dapat berbicara, Qin Guowei menindaklanjuti dan berkata, "Cucu, kamu terlalu keterlaluan. Buang-buang kepercayaan kakekmu untuk menyerahkan perhiasan Qin ke tanganmu. Tapi mari kita lihat apa yang kamu lakukan. Untuk benar-benar memeras dana grup Qin kami untuk pria seperti itu. Totalnya 200 juta koin huaxia. Itu benar-benar seorang gadis yang tidak ingin tinggal, dan mengarahkan sikunya keluar. Apakah menurut Anda grup Qin kami adalah bank?" "Kakek, batu kasar ini," Qin Cucu ingin menjelaskan, tetapi untuk sementara dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya dengan jelas. Ye Bufan berkata bahwa batu kasar ini bernilai lebih dari 1 miliar. Dia yakin, tapi bagaimana cara meyakinkan Qin Dongliang? Melihat bahwa dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas, Qin Guowei mencibir dan berkata, "Ada apa, Cucu? Tidak bisakah kamu menjelaskan dengan jelas? Kamu sangat fasih. Kupikir kamu bisa mengatakan bahwa itu demi keluarga Qin." Qin Cucu sangat marah, baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi ditarik ke belakang oleh Ye Bufan. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berkata kepada Qin Guowei, "Kamu benar. Cucu sedang memikirkan keluarga Qin. Nilai giok kasar saya setidaknya 1 miliar koin huaxia, dan jika saya membelinya seharga 300 juta yuan, keluarga Qin akan mengambil keuntungan setidaknya 700 juta yuan.